Pull! Oh! Yeah! Perkenalkan, nama saya Helmi Saiful Rahmanso dengan NIP 2001-0823-2025-0610006 dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2025 angkatan 20 kelompok 3 subkelompok 1 dengan fasilitator Ibu Eka. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu, yaitu tugas membuat video monolog. Baik, yang pertama adalah profil instansi atau unit kerja. Jadi saya ini merupakan CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pertama di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang berada di Kota Kendari di Jalan Abu Nawas, yang mana kantor wilayah Kementerian Hukum ini mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas itu, kantor wilayah Kementerian Hukum ini menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu yang pertama pengkoordinasian perencanaan pengendalian program dan pelaporan, yang kedua pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum, yang ketiga pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluh hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah. Kemudian ada pun struktur organisasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ini dimulai dari yang paling atas ada kepala kantor wilayah, kemudian terbagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi P3H dan divisi pelayanan hukum, yang mana pada divisi pelayanan hukum ini dibagi lagi menjadi dua bidang, yaitu bidang AHU dan bidang KI. Kemudian terakhir ada bagian tata usaha dan umum, yang mana pada bagian tata usaha dan umum ini terdapat tiga subbagian lagi, yaitu ada bagian SDM, rumah tangga dan tata usaha, kemudian ada bagian keuangan dan barang milik negara serta perencanaan, dan yang ketiga ada bagian kehumasan. Nah, saya ini terletak pada bagian tata usaha dan umum pada tim kerja SDM, rumah tangga dan tata usaha. Sebagai seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, peran saya adalah difokuskan pada bidang pengembangan kompetensi pegawai. Namun tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk membantu rekan kerja ataupun senior saya dalam hal penyusunan kebutuhan pegawai, manajemen kinerja pegawai, ataupun dalam urusan surat menyurat. Layanan yang saya bantu hadirkan antara lain, yang pertama penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, kemudian yang kedua membuat nota dinas atau surat terkait pemberitahuan apabila terdapat pelatihan ataupun webinar ataupun MOC kepada seluruh pegawai, kemudian yang ketiga membantu pegawai untuk memasukkan sertifikat atau input data sertifikat pelatihan, webinar dan MOC di Simpek pegawai, kemudian yang keempat membantu untuk membuatkan surat perintah atau surat bebas tugas apabila diperlukan bagi pegawai yang ingin melakukan pengembangan kompetensi. Standar layanan yang harus dicapai adalah diantaranya yang pertama memastikan setiap pegawai mendapatkan haknya untuk memperoleh pembelajaran atau pengembangan kompetensi minimal 21 JP dalam setahun. Kemudian yang kedua memastikan tersedianya data dan dokumen manajemen SDM yang akurat dan tepat waktu. Dengan tugas yang telah saya sebutkan pada sesi sebelumnya, saya ikut berkontribusi dalam memastikan pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dan organisasi dapat mencapai tujuan besarnya dengan efektif.
Sebagai seorang CPNS, adapun ciri Smart ASN yang sedang saya usahakan atau sudah saya jalankan antara lain menguasai literasi digital, memiliki wawasan kebangsaan, integritas, serta berpikir kritis dalam setiap pekerjaan. Namun, saya menyadari masih perlu meningkatkan kemampuan yang mana yang perlu ditingkatkan itu dalam hal analisis data berbasis digital dan memperkuat kolaborasi kerja antar lintas unit. Nah, terkait hal tersebut ada dua langkah sederhana yang dapat saya lakukan. Yang pertama, memanfaatkan aplikasi digital dalam pengolahan data sumber daya manusia agar lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang lebih aktif dengan rekan kerja lintas bidang untuk memperkuat sinergi. Yang mana saya yakin dengan langkah-langkah kecil ini, kinerja unit kerja kami akan semakin baik dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan smart governance. Demikian monolog singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.